Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab tauhid kita, al-juz'u tsani, juz yang kedua. Kita masuki pembahasan poin yang keempat. Tema pembahasan yang keempat, Ar-Rabi' At-Tauhidu sababu khusulil amni wal hidayah. Tauhid merupakan sebab didapatkannya perasaan aman, didapatkannya keamanan dan juga hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seorang ingin diberi jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia, negerinya dijadikan negeri yang aman, sentosa dan damai, maupun nanti di akhirat dia terjaga dan terhindarkan dari siksa api neraka, maka wajib baginya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang yang ingin dibimbing dengan hidayah Allah, maka dia wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qala Allahu jalla wa ala, berfirman Allah yang maha agung dan maha tinggi dalam surah Al-An'am, surat nomor 6 ayat 82, al-ayah ats-tsaniyatu wa-tsamanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah menyatakan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman ini bukan sekadar dia menyatakan sebagai orang yang beriman atau dia mengaku sebagai seorang mukmin. Namun Allah mensyaratkan walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur iman mereka dengan perbuatan kedzaliman. Mereka tidak mencampur keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk perbuatan kedzaliman. Dan kedzaliman yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini adalah asyirku billah. Kedzaliman mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena az-zulm, zalim, yang dalam bahasa agama dinamakan atau dimaknai dengan wad'u syai'in fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka yang paling agung adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kedzaliman yang paling besar adalah ketika seseorang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah zulmun akbar, zulmun azim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Luqman memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, wahai putraku yang aku sayangi, yang aku sangat cintai. La tusyrik billah. Janganlah sekali-kali kamu menyekutukan Allah.
Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa ayat yang barusan kita bacakan dalam surah Al-An'am, surat nomor 6, ayat yang ke-82, orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur iman mereka dengan perbuatan kezaliman. Dan kezaliman di sini maksud apa para jemaah? Kesyirikan. Tidak mencampur keimanan mereka dengan perbuatan kezaliman, dan yang dimaksud adalah kesyirikan. Jadi bukan sembarang perbuatan kezaliman, tapi yang dimaksud adalah kesyirikan. Dan ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Luqman. Kita baca ya ayatnya dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Dalam surah apa? Luqman, dan Luqman adalah surat nomor 31 setelah Ar-Rum. Ayat yang ke-13 di mana Allah menyatakan wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh. Wa id qala Luqman, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika Luqman seorang yang saleh berkata kepada putranya libnihi wa huwa ya'iduhu. Ketika itu Luqman memberikan nasihat kepada putranya, memberikan wejangan kepada putranya. Apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai putraku yang kucintai, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali kamu berbuat kesyirikan. Lihat dari dahulu ya, dari zaman dahulu sampai sekarang, Ahlus Sunnah wal Jamaah fokus di dalam dakwah tauhid, dan mereka memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Apabila kita mengaku sebagai pengikutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita pun harus demikian. Dakwah kita harus fokus untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah dan memperingatkan manusia dari segala bentuk kesyirikan. Inilah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu hingga sekarang ini. Maka Luqman mengatakan, ya bunayya, ini bahasa yang sangat halus. Wahai putraku yang kusayangi, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka, karena sungguhnya kesyirikan itu la dzulmun adzim, benar-benar perbuatan kezaliman yang sangat besar. Sehingga ayat yang mulia surat Al-An'am ayat 82 ditafsirkan dengan surat apa? Luqman ayat 13. Ditafsirkan dengan surat Luqman ayat 13. Allah menyatakan apa fadilah, apa fadl dan keutamaan yang Allah karuniakan kepada mereka yang beriman dan iman mereka terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Maka keutamaannya adalah ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan, diberi rasa aman, diberi negaranya aman, sentosa, damai. Jadi di mana tauhid menjadi inti dakwahnya para dai, maka di negeri itu akan damai. Karena tidak ada ahli tauhid yang suka ngebom, tidak ada. Ahli tauhid yang suka ngebom tidak ada. Maka bisa ditanyakan, mereka-mereka yang tertangkap sebagai teroris, tanya tauhid, tidak paham tauhid mereka. Mereka hanya dijanjikan surga oleh pemimpin-pemimpin yang bersembunyi di balik kedok apa? Dakwah Islamiyah atau jihad. Mereka dijanjikan surga, yang pemimpinnya sendiri tidak mau meraih surga, tidak mau dia bunuh diri, tapi menyuruh orang untuk bunuh diri. Pemimpinnya tidak mau bunuh diri pada jemaah. Harusnya pemimpinnya dulu yang maju ya. Sampean Pak Ustadz maju dulu, nanti kalau sampean sudah masuk surga saya ikut. Iya, tidak ada sampai detik ini pemimpinnya yang ngebom, tidak ada. Itu anak kerucuk-kerucuk yang ketika ngebom tidak jenggotan, kemudian di dalam penjara tidak punya kerokan jenggot, cukuran jenggot, akhirnya panjang jenggotnya. Yang jadi kambing putih adalah orang-orang yang betul-betul mengamalkan sunnah Rasulullah memelihara jenggot. Iya para jemaah. Akhirnya dikambing putihkan. Paham ini para jemaah? Sebagian orang akhirnya dulunya berjenggot, sekarang dicukur jenggotnya, takut. Ya. Masa kalah sama kambing? Kambing tidak pernah cukur jenggot. Sampai disembelih lehernya dia tidak cukur jenggot para jemaah. Kambing itu sampai disembelih lehernya tidak cukur jenggot. Ada orang di zaman ini baru dianggap teroris sudah cukur jenggot. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan dapat hidayah.
Mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Betul nggak ini para jemaah? Bukan guyon ini. Kambing sampai disembelih lehernya tidak cukur jenggot. Orang sekarang baru dicap teroris sudah cukur jenggot. Kalau kamu bukan teroris, kenapa takut? Ya, kenapa takut? Kalau kamu memang betul-betul bukan teroris. Kalau kamu takut kemudian cukur jenggot, berarti kamu ada indikasi terkena pemahaman terpapar pemahaman apa? Terorisme, radikalisme. Jelas ini para jemaah? Iya, Masya Allah. Makanya pengajian-pengajian kita ini sekali-kali nanti ya, ikhwan-ikhwan diundang dari Polsek, dari Polres untuk ikut di pengajian-pengajian kita. Bapak-bapak Intel suruh datang ke sini untuk ngaji ya, supaya tahu bisa membedakan mana yang radikal dan mana yang ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Maka pahalanya adalah diberi keamanan. Di Saudi itu aman para jamaah. Di Saudi itu aman. Naruh sendal di masjid tidak hilang. Naruh mobil tidak dikunci, tidak hilang. Bahkan sering orang Saudi itu mobilnya dipanasi berjam-jam di luar, orangnya di dalam, pintunya ditutup, tidak hilang. Mereka makan di warung setengah jam, mobilnya nyala karena biar AC-nya dingin, tidak hilang. Di sini mobil dikunci di dalam garasi, hilang. Ada mobil dikunci, gak bisa buka kuncinya, bannya yang hilang. Allahu Akbar di sini. Sandal di masjid hilang, berjamaah ya. HP ditaruh di samping sholat hilang. Tas ditaruh di belakang. Kalau sholat tidak boleh menaruh barang di belakang, taruh depan. Tidak akan mengganggu konsentrasi. Justru kalau taruh belakang kita was-was. Paham ikhwan? Sebagian ikhwan kita naruh HP-nya di belakangnya, keliru di depannya. Kalau ada orang ngambil kita bisa segera apa? Menangkis dia. Jadi hilang di sini. Naudzubillah min dzalik. Kotak infak hilang di sini. Kenapa? Tidak ada jaminan keamanan. Kesyirikan merajalela di negeri ini para jemaah rahmat Allah Ta'ala. Apabila kesyirikan merajalela, maka kotak infak bisa hilang. Kotak infak para jemaah bisa hilang ini. Ini musibah di zaman ini. Bunga tanaman orang hilang, dicolong maling. Dan banyak lagi para jemaah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini akibat karena tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak memperhatikan bahayanya kesyirikan. Maka Allah berfirman, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang beriman yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Ta'ala. Wahum muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa diberi hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nukilkan di sini perkataan seorang ulama, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Katsirin rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur iman mereka dengan perbuatan kedzaliman. Ini maksud di sini adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah bagi mereka keamanan, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang di atas hidayah. Ai haula'il ladzina akhlasul ibadata lillahi wahdah, orang-orang yang mereka mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah semata. La syarikalah, yang tiada sekutu baginya, walam yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun juga, tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan apapun juga. Humul aminuna, mereka adalah orang-orang yang diberi jaminan keamanan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, dari siksanya Allah. Al muhtaduna, dan mereka adalah orang-orang yang diberi bimbingan dan hidayah fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ini fadilahnya tauhid. Dan ini adalah fadilah yang keberapa? Yang keempat. Kita sudah bacakan dalam beberapa hari yang lalu ketika Ramadan pertama, kita sudah bacakan bahwa judul yang pertama adalah At-Tauhidu. Ini sambil murajaah ya. Sababu khalqil jinni wal insi. Tauhid merupakan sebab hikmah diciptakannya bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi hidup kita di dunia ini dalam rangka mentauhidkan Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi jangan dibalik, hidup kita di dunia bukan untuk bekerja, bukan. Bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk bangun rumah. Bukan untuk renovasi rumah, bukan. Bukan untuk meraih gelar sebanyak-banyaknya, bukan. Untuk mentauhidkan Allah. Sekarang antum renovasi rumah, rumahnya jadi orangnya mati, banyak. Rumahnya jadi orangnya wafat, banyak, tidak sedikit. Kita sibuk mencari gelar. Semester 4 sudah mati, banyak. Bukan aku nakuti semester 3 ini ya. Semester 4 mati, banyak. Belum lulus, mati. Ada yang mau wisuda, mati, ada. Sampai orangnya di wisuda fotonya. Ada kemarin di Facebook.
Di wisuda apa? Fotonya. Jadi wisudawan tanpa toga. Karena sudah meninggal dunia sebelum diwisuda. Kalau kita mentauhidkan Allah, besok mati kita siap sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru dakwah-dakwah yang fokus dengan ekonomi. Ada sebagian orang dakwahnya fokus dengan ekonomi. Ayo kita perbaiki ekonomi umat. Maka menggalang dana dari umat. Kemudian nanti siapa yang mau berusaha dikasih pinjaman dana. Dananya tidak kembali, orangnya tidak muncul. Ya kan? Karena fokusnya adalah untuk perbaikan ekonomi umat. Ada yang fokusnya ingin meraih kekuasaan, sibuk hari-harinya untuk pengumpulan massa supaya nanti kelompoknya yang paling banyak dipilih. Akhirnya sibuk para jemaah, sikut sana, sikut sini, datang ke dukun, ya, supaya kelompoknya yang dipilih. Ini semuanya tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalau pada hari kiamat dia akan menyesal para jemaah. Kenapa? Karena dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu tauhid itu senantiasa ingat bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, di antara keutamaan tauhid adalah tauhidu risalatu jami'ir rusuli wal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Tauhid merupakan risalah yang diemban oleh seluruh rasul dan nabinya Allah alaihimus salatu wassalam. Dan yang ketiga, at-tauhidu sababun wa syartun liqabulil amali salih. Tauhid merupakan sebab dan syarat liqabulil amali salih, untuk diterimanya amal soleh. Dan yang keempat pada hari ini yang kita kaji adalah at-tauhidu sababu husulil amni wal hidayah. Tauhid merupakan sebab seorang mendapatkan keamanan dari Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.